Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Desi Nur Himayanti, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan teman-teman semua yang pada pagi hari ini bergabung pada room Zoom Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Fahri Totul Soliha dengan NPM 211-03-03-002 dan rekan saya Rizky Amelia Putri dengan NPM 212-03-03-048 akan memaparkan sedikit materi mengenai konsep belajar sibernetik. Di mana dalam kesempatan kali ini subbab yang akan kami bahas dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, belajar dalam pandangan teori sibernetik, yang kedua, teori pemrosesan informasi, yang ketiga, kondisi internal dan eksternal siswa, yang keempat, teori belajar menurut Landa, dan yang terakhir, teori belajar menurut Sachs and Scott. Yang pertama yaitu belajar dalam pandangan sibernetik. Istilah sibernetik digunakan untuk menggambarkan umpan balik atau feedback untuk memungkinkan proses komunikasi yang berkelanjutan. Menurut teori sibernetika, belajar adalah proses informasi. Proses pembelajaran memang memegang peran penting, namun yang lebih penting adalah pengolahan sistem informasi. Teori belajar sibernetik sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Teori sibernetik memiliki kelebihan di mana penekanan cara berpikir lebih menonjol dengan penyajian pengetahuan yang memenuhi aspek ekonomi. Dalam sistemnya, memiliki keterarahan dengan tujuan yang ingin dicapai dan informatif. Namun demikian, dalam berjalannya konsep ini, kekurangan yang sering terjadi disebabkan oleh keterkurang fokusan pada sistem informasi yang menyebabkan proses belajar menjadi kurang efektif. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Menurut Suminar pada tahun 2010, model pemrosesan informasi menganggap memori manusia sebagai komputer yang memperoleh dan menerima informasi, memprosesnya, mengubahnya menjadi format dan konten, serta menyimpan dan menampilkan sesuai kebutuhan. Dasar teori pemrosesan informasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada serangkaian langkah pemrosesan informasi antara stimulus dan respon, dan setiap langkah berlangsung selama periode waktu tertentu. Yang kedua, stimulasi mengubah bentuk dan isinya. Yang ketiga, salah satu langkahnya terbatas berdasarkan kapasitas. Sebab yang ketiga, kondisi internal dan eksternal siswa. Menurut pendapat Seminar tahun 2010, belajar tidak datang secara alami, tetapi terjadi dalam kondisi tertentu, yaitu kondisi internal dan eksternal. Manajemen pembelajaran dalam teori pembelajaran sibernetika membutuhkan pembelajaran yang terorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal. Di mana menurut Seminar pada tahun 2010, situasi internal dan eksternal siswa itu dapat diuraikan. Yang pertama, kondisi internal meliputi kemampuan awal siswa, motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Sementara kondisi eksternal meliputi kondisi belajar, tujuan belajar, dan pemberian umpan balik. Untuk sebab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rizky Amelia Putri, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Fahri Totul Soliha. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar menurut Landa. Yang pertama, proses berpikir algoritmik adalah proses berpikir yang sistematis, selangkah demi selangkah, linear, dan konvergen. Untuk tujuan tertentu, Landa menyebutkan bahwa proses algoritmik adalah proses yang terdiri dari serangkaian operasi dasar yang membentuk secara seragam dan teratur,
dalam kondisi yang ditentukan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang kedua, berpikir heuristik, yaitu cara berpikir deterjen yang menargetkan beberapa tujuan atau sasaran pada saat yang bersamaan. Memahami konsep dengan banyak makna dan interpretasi seringkali membutuhkan penggunaan heuristik. Selanjutnya, teori belajar menurut Pascal. Yang pertama, serialis. Pendekatan serialisasi Pascal ini mirip dengan pendekatan algoritmik. Siswa tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik, terutama ketika mempelajari bidang yang tepat seperti matematika. Siswa yang menggunakan strategi langkah yang disusun secara berlapis sedang belajar dengan gaya mengajar sekuensial. Yang kedua dari teori belajar menurut Pascal ini adalah Wallis. Pemikiran komprehensif holistik cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sistem informasi. Siswa tipe Wallis atau menyeluruh cenderung mempelajari suatu dari tahap yang paling umum dan beralih ke tahap yang lebih spesifik atau rinci. Teori belajar menurut Pascal ini menyatakan bahwa sistem sosial adalah simbolik. Orientasinya adalah sistem bahasa, dan tanggapannya bergantung pada interpretasi tindakan orang atau orang lain, dan maknanya disepakati melalui dialog. Monolog. Dialog yang lebih merupakan proses internal pribadi. Dialektika kata-kata yang memperoleh kebenaran dari argumen logis yang berfokus pada pemikiran analitis dan informasi faktual. Yang kedua ada konstruksi, percakapan yang digunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Efek kegiatan pendampingan pembelajaran berdasarkan teori Scott adalah guru yang menguasai teori ini harus bersifat positif dan mampu mengevaluasi tidak hanya hasil akhirnya, tetapi juga proses berpikir siswa untuk lebih menghargai siswa tersebut. Selanjutnya kesimpulan. Teori pembelajaran sibernetik ini sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori pembelajaran kognitif yang menekankan peristiwa pembelajaran internal pada proses yang dapat diamati secara langsung atau perubahan dalam kemampuan yang terkait dengan situasi tertentu. Teori sibernetik ini diimplementasikan dalam beberapa pendekatan dan metode pembelajaran yang banyak digunakan di Indonesia. Misalnya pembelajaran virtual, pembelajaran, dan lain-lain. Pada dasarnya, pemahaman teori ini akan membantu guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Para ahli organisasi menganggap teori sibernetika pada ilmu pemrosesan informasi, pengambilan keputusan, pembelajaran, adaptasi, dan organisasi yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi negara atau misi. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi dan teman-teman yang telah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab melalui WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.